Oke, lanjut ya. Ada sedikit, tentang tipe kesalahan. Jadi, tipe kesalahan dalam uji hipotesis ini akan kita pakai terus nanti sampai, habis materi statistika inferensial ya. Jadi kita harus tahu dulu tentang, tipe kesalahan itu apa aja sih yang, akan, ada ketika kita melakukan uji hipotesis. Nah, yang pertama misalnya, jadi perhatiin dulu ini tabelnya. Jadi ini adalah, keputusan kita ya. Keputusan kita tadi kan kita awalnya akan punya hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau hipotesis satu gitu ya. Nah, keputusan kita apakah kita mau menerima H0, artinya kan ada kemungkinan yang benar tuh ini kah atau yang ini gitu ya. Nah, kita kemungkinannya akankah kita menerima H0 atau kita menolak H0 ya. Apakah kita mau terima dia atau kita mau tolak. Kalau kita terima H0 berarti ini yang benar. Tapi ketika kita tolak H0 berarti kalau ini ditolak maka yang diterima adalah yang ini gitu kan ya. Nah, ini keputusan yang kita ambil setelah melakukan analisis. Nah, kebenarannya di sebelah sini ini kebenaran aktualnya. Jadi sebenarnya H0 itu dia benar atau salah gitu. Ya. Nah, sekarang perhatikan yang pertama. Ketika kita menerima H0, H0-nya kita terima dalam keadaan H0-nya benar. Jadi ada H0 ini tuh udah benar, terus kita terima dia gitu. Maka keputusan kita benar. Oke. Nah, sekarang keadaan yang kedua ketika kita menolak H0, jadi H0-nya itu kita tolak, yang kita terima itu adalah alternatifnya. Jadi kita menolak H0 dan H0-nya itu salah. Jadi kita menolak sesuatu yang memang salah. Jadi ini keputusan yang benar juga. Oke. Jadi kalau tadi kita menerima H0 yang benar, itu benar. Ketika kita menolak H0 dan H0 itu salah, maka itu juga keputusan benar. Nah, sekarang kita melihat yang mana sih kesalahan kita itu. Jadi ada dua tipe kesalahan yang akan terjadi di sini dan di sini. Kita lihat yang pertama. Kita menolak H0, padahal H0 itu benar. Jadi H0 itu sebenarnya benar, ke aktualnya itu aslinya itu benar, tapi kita tolak. Maka itu namanya kesalahan tipe 1. Atau nanti ini disebut sebagai alfa. Nah, keadaan yang kedua, kita menerima H0, jadi ada H0, terus H0 itu kita terima. Kita buat itu jadi keputusan kita, padahal H0 itu salah. Jadi kita menerima sesuatu yang salah, maka itu disebut sebagai kesalahan tipe 2, atau lebih lanjut itu disimbolkan dengan beta. Tuh, ya, jadi ada alfa dan beta. Nah, sekarang jadi dari tabel tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa alfa itu atau disebut dengan tingkat signifikan atau taraf signifikan atau taraf nyata. Alfa itu adalah peluang maksimum kita melakukan kesalahan tipe 1. Artinya seberapa maksimum kita untuk menolak H0 padahal H0 itu benar. Gitu ya. Jadi alfa itu kita maunya kesalahannya itu sekecil-kecilnya kan ya. Makanya kalau mau melakukan analisis penarikan kesimpulan, pilihlah alfa sekecil-kecilnya jika memungkinkan gitu. Ya. Nah, kalau peluang maksimum melakukan kesalahan tipe 2, itu tadi dilambangkan beta. Sorry. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi kita mau kesalahan ini diupayakan sekecil mungkin. Gitu. Ya. Nanti setelah video ini kita akan belajar tentang uji hipotesis dengan memanfaatkan tingkat kesalahan yang kita udah tahu ini. Ya, semangat.